Yo, balik lagi di mulut netizen. Film aja lah. Aduh, bukan. Mas. Jadi kita habis nonton 3 meninggal. Ting Ning, Ting ning. Ting Ning, Ning Nang Ning Nung. Kalau mas ke situ sih. Sorry. Iya. Jadi kita habis nonton Tinggal Meninggal, karya debutnya Christo Immanuel. Christo Immanuel. Ini written dan directed by Christo Immanuel. Kenapa mas? Mas Christo. Ya banyak keluhan yang mau disampaikan. Enggak apa-apa. Oke. Ya. Jadi ini plotnya sebenarnya apa nih Mbak Chelsea? Jadi plotnya lumayan simpel ya sebenarnya. Jadi kayak ceritanya seorang pria yang dia itu kekurangan perhatian dari masa kecil. Jadi dia mencoba untuk mencari perhatian dari teman-temannya. Cuman caranya dengan perhatian berduka gitu loh. Jadi kayak keluarganya meninggal, terus teman-temannya jadi perhatian gitu. Jadi karena apa sekali bapaknya meninggal, kayaknya works nih ya gitu kan. Gue dapat perhatian dari orang-orang sekitar. Benar. Dan makanya saya bunuh aja semua. Enggak thriller. Bukan thriller ya? Enggak pembunuhan. Saya kira ini dia ngebantai satu keluarganya demi menyelamatkan desa itu. Enggak. Mungkin kalau kayak gitu premis filmnya. Itu Naruto. Nah, jadi ini kan film karya debutnya Christo Immanuel kan. Kayak siapa sih yang nggak tahu Christo Immanuel gitu. Yeah. Apalagi film ini nih dikeluarin sama Imaginary ya kan. Nah, tapi film ini nih lumayan agak senyap nih Slay. Agak sepi. Kayak tadi aja kita yang nonton satu studio nggak nyampe bawah ya, cuman sampai barisan doang. Jujur kayaknya tadi yang satu studio sama kita sih bayaran semua, jujur. Sumpah. Sumpah ini buat lu pada nonton ya. Yang sekarang tanggal berapa nih? Tanggal 22 Agustus lu nonton jam 3 Studio 5 Hollywood. Gue yakin lu bayaran. Kalau lu nonton ini lu bayaran, jujur aja. Bisa-bisanya rame. Maksudnya ramenya itu bukan penontonnya ya. Ketawanya gitu kayak mungkin sebenarnya jokes komedinya tuh nggak lucu-lucu banget sebenarnya, nggak pecah. Yeah. Tapi ketawanya tuh ketawa pecah. Sampai gitu kayak kenapa lu ketawa gitu. Iya. Terus kayak ada ini tau gak sih kayak kalau misalnya di acara-acara podcast gitu ada yang gitu ya. Nah, itu ada anjing mas yang bahkan jokes itu nggak sampai situ kan. Tapi kayak itu kayak apaan sih anjir. Jujur bayaran mas. Jujur. Jadi ini lumayan ada di berita juga ya, kayak dia tuh rame di sosmed tapi anyep di bioskop. Iya. Jadi kayak kenapa gitu? Why? Itu yang akan kita bahas. Itu film. Keluar dari konsep. Jujur nggak punya kemampuan buat bedah film. Kenapa langsung bedah? Sorry. Iya. Tapi jujur ya, saya cukup kecewa nih. Waduh, gimana? Dengan Mas Christo. Waduh, gimana? Apalagi kan saya kan ngikutin Mas Christo ini kan dari awal sebelum pernah main film ya. Betul, dari dia konten kreator dan menirukan Bapak Jokowi kan. Iya, benar. Sampai akhirnya dia dinotis oleh youtuber ya kan, akhirnya ikut apa kayak YouTube Rewind gitu kan. Iya. Sampai sekarang dia main film dan film paling bagus sama Mas Christo menurut gua adalah The Big Four. Iya. Itu menurut gua bagus banget, actingnya Mas Christo dapat banget sebagai anak terakhir. Padahal itu dia debut juga nggak sih jadi? Enggak, banyak dia. Dia sebagai karakter Taylor, menurut gua cocok banget. Nah, terus ekspektasi gua tinggi nih. Setelah akhirnya dia menyutradari langsung ya. Apalagi di sosmednya pun dia kayak men-teaser gue nulis bareng istri gue nih, gitu. Wah, ini pokoknya akan jadi film yang bagus gitu. Mas Christo, mohon maaf sekali, saya bukan reviewer film. Mungkin memang at some point beberapa orang jago di beberapa hal aja gitu. Iya, maksud gue kayak Mas Christo ini udah mulai harus muhasabah diri ya, bahwa emang lo main acting aja udah, nggak usah lah nulis buat film. Tapi sebenarnya ya kita harus memaklumi Slay. Ini kan dia film pertama, ya kan. Jadi mungkin memang orang itu pertama kali ada step-stepnya lah, ada beberapa kesalahannya lah. Kalau positif yang aku ambil dari film ini adalah filmnya lebih bagus dari Partai Kelin. Nih buat lu pada ya, definisi orang jago di satu hal aja nih, nggak mungkin jago di semua hal tuh. Lu nonton Partai Kelin dia Mas Panji, tolong banget lah.
Bisa-bisanya Mas Panji pernah ngomong di mana gitu ya, aku lupa. Salah satu film terbaiknya dia Partikelir. Padahal saya saja menonton 10 menit tidak sampai. Apaan sih gitu. Kamu jangan gitu dong. Oh, sorry. Kamu nonton habis. Iya. Kayak apa ya, maksudnya ini dari perspektif aku aja Bang ya. Maksud aku tuh mungkin ya si Mas Kristo ini tuh ingin menggabungkan jokes barat nih dengan jokes Indo gitu. Yang terbukti dia akhirnya nggak bawa Breaking Fourth Dimensionnya Deadpool. Betul. Tapi digabungin sama orang Indo yang apaan sih? Iya. Apaan sih lu? Iya. Gitu loh Bang gak sih? Iya. Maksud gue tuh annoying banget, Iya. maksud gue Bang gak sih? Jujur sebenarnya Kristo tuh sebenarnya membawa ideas baru selain di perfilman Indonesia. Gitu. Karena menurutku Cemio, correct me if I'm wrong. Ini kayaknya adalah film pertamanya Indonesia yang breaking the fourth wall. Kayak aku tuh belum pernah nih nemu film-film Indonesia yang dia tuh breaking the fourth wall. Ya Ya kan? Justru bagus, idenya segar, konsepnya menarik gitu. Cuman overuse kataku. Banyak dipakai ya? Banyak dipakai, maksudku kayak Deadpool, misalkan Deadpool kan yang terkenal banget nih sama the fourth wall-nya gitu kan. Itu juga dia nggak tiap adegan, tiap dialog itu dia breaking the fourth wall-nya gitu kan. Dan momennya tuh pas ya, pas dia Momennya pakai pas. breaking the fourth wall itu pas ya. Pas, kalau ini tuh kayak literally every dialog gitu loh, Sling. Every dialog. Gue tahu. Mungkin Mas Kristo referensinya bukan Deadpool. Apa? Si Hulk juga breaking the fourth wall, anjing gue lupa bangset. Si Hulk apalagi every dialog ya? Si Hulk juga every dialog ya? Film paling gue benci si Hulk. Dan kayak dia coba gabungin sama jokes Indo kan. Iya. Dan ternyata nggak kena aja gitu, Iya, nggak iya. sih? Dan malah lebih kena jokes ini ya, si anak-anak agensinya ya. Ya justru kan ini kan ceritanya mungkin film slice of life komedi gitu ya. Cuman justru komedinya itu datang bukan dari pemeran utama, Ya. datangnya dari pemeran figurannya. Jadi kayak si Ardit kan itu kan dia pemain sampingan. Ya. Tapi kataku kalau nggak ada Ardit itu film nggak lucu. Iya benar. Filmnya Sama nggak Aco lucu. ya, sama Aco. Terus sama ada ada Genta sama si Laila. Tahu kan Laila yang apa namanya? Yang suka dubbing juga, Ya, yang ya. pakai kerudung. Nah, itu kan tadi ada si Genta sama si Laila. Itu dia kan figuran. Lucu di situ. Jadi kayak komedinya tuh justru pecahnya tuh di pemain-pemain sampingan dan pemain-pemain figurannya gitu, bukan di karakter utamanya gitu. Malah ini jujur banget ya. Gua nggak ngatain si acting orang utamanya si Bang Omara ini jelek ya, enggak ya. Cuma mungkin kayaknya emang nggak cocok aja dah buat dia yang mainin deh. Maksudnya karakter utamanya ini kan mungkin apa ya, harusnya kan lebih lucunya tuh di dia gitu. Sedangkan dia nih kayaknya kurang cocok aja sih menurut gue sih buat meranin karakter lucu gitu gak sih. Itu juga pas interaksi breaking the fourth wall-nya itu kayak terlalu maksain gitu sih. Jadi Untuk kayak diinteraksi. canggung. Iya, jadi kayak canggung gitu. Jadi kayak Terus canggung, kayak nggak terbiasa. Nah, terus kayak ada yang ini tau gak? Yang dia ngeliat ibunya, terus nutup pintu, anjir gitu. Habis itu kan ibunya masuk kan, habis itu dia buka, ada yang ketok lagi, buka pintu, teman-temannya surprise, anjir gitu. Harusnya kan itu hal lahir, lucunya tuh di situ gitu, ya nggak sih? Tapi ini nggak dapet gitu, Iya. karena terlalu canggung menurut gua. Ya, apa namanya? Aku ngeliat beberapa interview, justru alasan kenapa si Kristo ngambil pemeran utamanya itu karena mirip sama Kristo gitu kan. Tapi justru kayaknya belum siap, kayaknya si aktornya ini belum siap untuk memainkan peran-peran komedi kayak gitu. Mungkin dia nggak terbiasa, mungkin dia biasanya film-film biasa terus film-film serius gitu kan. Iya kan, maksud gua kayak gua pernah ngeliat dia berapa kali di Dilan. Terus dia di pengepungan bukit apa lupa. Duri. Ya itu kan dia juga yang tinggal karakter yang sangar gitu kan. Maksud gue tuh kayak ya udah cocok-cocok aja di situ gitu. Dan ternyata dia mencoba mainin karakter komedi. Bukan jelek apa ya, nggak cocok aja menurut gue. Canggung aja, canggung. Iya canggung aja, sama aja kayak Rasa aja canggungnya. kayak lu kayak Chris Evans nih, lu mainin Green Lantern sama Captain America gitu.
Itu canggung pasti. Jauh kan bedanya kan, jauh kan. Nah, maksudnya kayak gitu gitu. Gitu. Nah, cuman mungkin apa namanya, sisi positifnya dari film ini, kita jangan bahas yang negatif aja, nanti orang malah pada nggak mau nonton. Dan juga ini keluar filmnya udah di take note. Kayak unexpectedly ternyata filmnya hanya tayang di 18 bioskop. Dari 88 ya. Dari 88 bioskop gitu. Jadi Kenapa tuh? Kira-kira kenapa ya? Lu orang awam deh, coba deh. Lu orang awam nih. Katanya ini sih film ini. yang posisinya nih di medsos digemar-gemarin, tapi ternyata di bioskop cuma 18. katanya sih ini ketutupan sama hype-nya Kimetsu no Yaiba. Ketutup sama hype-nya wibu-wibu. Bukan ketutup merah putih. Waduh, itu aja udah nggak pernah ngeliat poster di bioskop. Dia tayang di bioskop mana sih dia? Jujur katanya pernah ada kan nanyain ke bioskop kan. Bapak, saya mau nonton merah putih, ada nggak? Kata mbaknya diginiin. Diam-diam aja gitu. belakang gitu katanya. Belinya lewat orang dalam ternyata. Oh, iya. Ya jalur khusus ya, jalur khusus. Yang kayak kalau mau nonton harus pakai kode dulu. Ya. Gitu. Nah, apa namanya? Iya, katanya tuh dia ketutupan sama Kimetsu no Yaiba, makanya strategi peluncuran film itu juga harus diperhatikan, Sleng. Harus dilihat-lihat nih. Oh, gue mau meluncurin film, misalkan di tanggal 10 gitu. Harus lihat-lihat nih seminggu setelahnya. Lawannya siapa ya? Iya, lawannya siapa? Kalau lawan lo Kimetsu no Yaiba, ya tenggelam lah. Cuma 18 bioskop. Ya, tapi dia juga kalah sama Tarzan, coy. Filmnya Iya kan sih. Bramantho. Nah, itu alasannya apa itu kalau kayak gitu? Kalau mungkin ini ya, film Ting Ting itu kan kayak filmnya remaja ya, filmnya Gen Z gak sih? Kalau Tarzan itu kan mungkin nonton ibu-ibu ya. Iya kan? Iya. Iya dong. Tapi lagi bulan nih ya, ini jujur banget dah. Kayaknya lebih cocok di Netflix dah Korea dah. Oh iya, iya. Daripada di bioskop, maksud Iya, gua benar-benar. series-series Netflix emang. Benar-benar. Bukan, dia tuh bukan film khusus layar lebar gede Benar-benar, gitu loh. benar-benar, Tapi benar. emang khusus Netflix yang buat dinikmatin selalu Benar. suntuk kerja Benar, gitu benar. kan, pulang Benar. kerja kalau lu dinikmatin di busway, nah ini kayak cocok nih. Benar-benar. Ini film yang sebenarnya dia light, kayak santai gitu. Jadi kayak apa kalau misalkan untuk orang yang kayak pengen, aduh gabut nih nonton apa ya, nonton itu, Ya, itu bisa. Makanya benar kata kamu, kayak tipe-tipe film yang cocok di Netflix. Kalau mungkin lagi kerja, lu butuh suara-suara kan, ambience suara. Bisa nonton itu. Ngetel ini bisa nih, bisa banget. Bisa banget. Iya. Nah, cuman sisi positifnya ya yang aku suka dari film ini, selain Ada positifnya ada. ada. Nah, ini kan filmnya itu kan sangat menceritakan tentang mental health kan, Sleng. Dimana si karakternya ini ceritanya tuh dia berimajinasi, dia bisa ngomong sama apa foto dia pas masih kecil gitu kan. Nah, kataku ini mungkin ada beberapa referensi film yang jadi ada beberapa film yang jadi referensinya Kristo. Itu dia Si Hulk tadi. bukan Mungkin ya? mungkin sih dari salah satunya. Tuh, cuman aku pas aku nonton film ini ada 3 film yang muncul di otak aku. Oh, ini kayaknya Kristo referensinya film ini nih gitu. Nah. Ada film The Voice, itu tuh filmnya Ryan Reynolds juga, nanti posternya. Udah itu bagian gua aja, nggak usah kayak gitu-gitu. Gua masukin kok. Oke. Apa namanya, The Voices film Ryan Reynolds, itu di situ tuh dia ceritanya dia bisa ngomong sama kucing sama anjing. Jadi kan untuk orang apa di situ ceritanya si pemeran utamanya itu kena penyakit skizofrenia gitu. Nah, mungkin pemerannya apa si Gema ini mungkin dia juga kena mental health yang namanya skizofrenia, karena dia bisa ngomong sama apa namanya, sama foto dia pas masih kecil itu. Nah, terus detail-detail kecil yang kayak kalau misalkan kamu lihat si Gema itu pas dia stres tangannya jadi gini. Nah gini. Pokoknya tangan dia tuh jadi kayak melingkar gitu-gitu. Itu dia taruh. Nah, sama ada beberapa hal juga detailnya. Mungkin apa namanya, ini sebenarnya beberapa mungkin orang yang tahu gitu. If you know, you know gitu. Jadi kalau misalnya kalian lihat itu ada salah satu scene Gema yang dia tuh tidur dikelilingi sama banyak bantal. Jadi itu ditutupin bantal-bantal gitu. Nah, itu tuh sebenarnya kalau misalkan diamnya makan Anda. Itu kalau misalkan itu tuh sebenarnya adalah suatu kondisi mental health, Sleng. Gitu, itu suatu kondisi mental health, tapi nggak tahu ya itu dia menunjukkan mental health apa, cuman itu adalah suatu kondisi mental health issue. Nah,
Makanya waktu dia baikan sama teman-temannya, itu dia tidurnya nggak dikelilingi bantal lagi, dia dikelilingi sama spray, cuman bantal sama guling doang, jadi nggak dikelilingi bantal dan guling dan lain-lain. Nah itu tuh kata aku adalah detail-detail yang menurutku kayak, oh ternyata Krista mikirin sampai segitunya ya gitu. Hal kecil itu ya. Hal kecil gitu. Terus apa namanya? Cuman memang di film ini nih kelihatan banget nih Kristo film pertama dia itu kayaknya pengen apa ya? Nih gue punya pengetahuan ini nih, gue punya ini, gue mau explore ini, gue mau eksekusinya kayak gini gitu. Jadi kelihatan banget film ini nih banyak banget eksperimen-eksperimennya yang baru-baru. Semuanya iya, gitu eksperimen-eksperimen barunya gitu. Nah cuman jadinya malah overuse karena apa ya kataku, lu kalau misalkan satu film tuh nggak harus semuanya nggak semuanya harus dapat eksperimen itu gitu. Ini sebenarnya bagus, sisi positifnya lebih fresh karena jarang banget ada film Indonesia yang kayak gitu, yang apa breaking the fourth wall, terus mulai dari angle-angle-nya, terus ceritanya apa segala macam gitu. Tapi ini ya, maksudnya walaupun dengan segala kesedihannya si karakter pertama ya, digambarin dia ditinggal bapaknya, nyokapnya nggak sayang, nyokapnya nikah, terus dia dari kecil dirundung temennya gitu, sampai terakhir dia dicuekin sama teman-teman kantor ya. Aku nggak ngerasa aku ikut care ya. Paham nggak sih? Entah kenapa tuh aku mau dari awal sampai akhir, setelah segitu banyaknya itu aku tetap nggak peduli gitu sama karakter utamanya. Tetap ya udah gitu. Benar. Kata aku di sini pengolahan emosinya nanggung. Dibawa sedih gak bisa nanggung, dibawa lucu enggak juga nanggung. Kecuali buat mas-masnya tadi tuh. Oh iya, buat mas-mas bayaran tadi. Mas tadi tuh jujur lucu. Jadi apa ya? Jujur aku kecewa sih sama endingnya. Walaupun dibuat plot twist ya, tapi endingnya juga yang terakhir-terakhirnya itu siapa lagi mereka semua. Makanya kayak aku ngerasain apa namanya endingnya tuh kayak aku nggak tahu apa pesan yang mau disampaikan Kristo ya, aku nggak tahu pesan apa yang mau disampaikan sama Kristo di endingnya gitu. Kayak dengan segitu banyak talent bagus, iya, kenapa nggak talent itu yang main? Mas Kristo budget kan, Mas Kristo baik lagi kan. Langsung aja lah rating. Kataku 7,3/10. Shit 7,3/10 ya, karena walaupun mungkin ceritanya masih mix dan gak jelas, tapi menghadirkan kreasi baru lah di perfilman Indonesia. Kalau kamu 4/10. jelek banget. Karena beneran, maksudnya aku nggak impress ya soalnya di kamu. Iya, dari karena ekspektasiku tinggi nih ke Mas Kristo. Jadi aku berharap sebenarnya lebih. Nah cuman di 4 ini adalah cambuk nih buat Mas Kristo untuk jangan berhenti lah, karena aku bener-bener nungguin film-filmnya dari Mas Kristo ini. Ini film pertama, wajar Ya? Wajar, film pertama gitu. Oke kalau gitu. Oke kalau gitu, sampai jumpa di review film selanjutnya.